Okay, now Sagittarius. Oke, Sagittarius silakan selebihnya cek di kolom deskripsi dan terima kasih. Oke, Sagittarius. Sagittarius. Ada ratunya pedang di sini. Ada energi judes gue lihat gitu loh. Malas dengan urusan, ada energi perlawanan di sini ya. Malas berurusan dengan kata-kata yang terlalu omong kosong, terlalu bullshit, terlalu yang gimana, terlalu lebay gitu ya. Udah nggak mau lagi menyaksikan dan berkecimpung di dunia yang kayak gitu ya. Ada rasa malas luar biasa di sini yang gue lihat gitu loh. Bagi yang berkaitan sama Sagittarius, Sagittarius nggak mau lagi terlalu mengambil hal yang omong kosong dan tidak ada buktinya yang gue lihat. Ada energi yang dingin di sini karena emang ratunya pedang di sini Libra, Gemini sama Aquarius itu sebenarnya energinya itu dingin gitu ya, nolak. Jadi cenderung orangnya itu ya judes, udah nggak tertarik dengan hal apapun gitu ya, capek dengan hal apapun gitu ya. Kalau enggak ya nggak peduli dia itu ngomongnya sama siapa dan nggak peduli berdepan sama siapa. Bagi si Sagittarius kalau dia udah nggak srek banget itu ya, dia bakal nyemprot aja ngomongnya. Yang gue lihat seperti itu. Ada yang berkaitan sama Scorpio, kartunya kematian di sini, enggak, iya gini. Ada satu kematian yang gue lihat ya, hati-hati ini kok gue lihat ada yang sakit juga, diperhatikan makannya. Bukan lebih teratur makan sebenarnya sih, lebih banyak puasanya kalau gue lihat ya. Jadi nggak semua itu dimasukkan ke dalam mulut gitu loh. Sebenarnya kita nggak butuh obat. Gue itu sakit tuh hampir jarang gitu ya. Jadi iya sebenarnya lebih banyak nggak makan sebenarnya gitu. Gue dulu makan gitu ya sekali 4 hari makan sekali, gue biasa, nggak masalah gitu ya, nggak ada masalah sama sekali. Gue sekarang malah makan tiap hari ada aja gitu bawaannya malas gitu, lesu gitu ya, badan tambah gemuk gitu ya, apaan gitu. Jadi hati-hati kalau memang ada beberapa Sagittarius yang tidak menginginkan perpisahan atau sesuatu hal yang itu tidak baik ke depan atau ya maknanya itu sesuatu yang tiba-tiba berubah dingin dan lain sebagainya. Ini udah ada kartunya, jadi siap-siap aja ada hubungan yang tiba-tiba ini kandas, ada sesuatu yang tiba-tiba berakhir juga gua lihat gitu ya. Kalau gua sih ngomongnya kartu kematian itu bukan kartu yang jelek, karena gua ngelihat kalau gua personally ya, secara secara pribadi gua lihat kartunya kematian tuh emang kartunya perubahan. Karena dari kematian itu regenerasi sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang baru. Memang hal itu bukan dipaksa, tapi memang seharusnya terjadi. Jadi ada sesuatu yang bertransformasi dari sana, membuat diri gua ada sesuatu yang lebih baru, renew apa ya, diperbaharui di depan untuk gua lebih baik. Sesuatu itu lebih baik buat gua. Kalau gua simpelnya kayak gitu. Kalau gua. The Chariot di sini kesempatan lu bakal meraih sesuatu yang baru ya. Kartunya kereta, Cancer sedikit Pisces di sini. Ada yang bakal kenalan dengan orang yang baru. Dan orang ini berasal dari luar daerah juga. Ada yang dari luar negara juga. Ada yang bakal ketemu juga. Teks banyak masuk gitu ya, banyak yang pengenalan sama lo gitu ya, banyak lagi penjajakan yang gue lihat gitu ya, pelan-pelan aja, biasa aja gitu ya, karena semuanya tuh ada waktunya. Karena lu ini apa namanya, ditemani sama kartunya ratunya pedang gitu. Jadi hati-hati aja kalau memang sudah nggak layak dipertahankan, nggak layak diteruskan, nggak perlu diperpanjang lagi. Omongan tidak perlu diperpanjang lagi, hubungan tidak perlu diperpanjang lagi. Kita itu harus singkat, padat, dan sangat-sangat jelas. Kalau gue seperti itu ya. Tempatkan semua pada tempatnya gitu loh. Masa depan lu itu gue lihat nggak ada yang membingungkan gitu loh. Selama lu itu sesuai pada tracknya ya, selama lu itu konsisten gitu, nggak maju mundur. Sesaat lu itu yakin, sesaat lagi itu enggak gitu ya. Sesaat lu itu mikirnya ke sana kemari, saat banget lu itu pesimis, optimis. Jadi nggak karuan gitu ya. Semua kembali lagi yang seperti gue katakan, semuanya itu kembalikan pada tempatnya. Orang yang nggak pantas, udahlah tempatkan pada tempatnya. Omongan yang nggak pantas, udahlah tempatkan pada tempatnya gitu ya. Biasa aja kita harus bangga, bahagia, dan ngebangun diri kita sendiri dulu, ke diri sendiri dulu. Ya, ada kartunya The Magician ini, ada kartunya pesulap, ada yang berkaitan sama Gemini juga, sedikit Virgo yang gue lihat di sini. Hati-hati kalau ada yang berkaitan dengan yang namanya itu gudang-gudang.
atau sesuatu ya katakanlah ya seperti itulah. Buat apa sih? Karena itu pasti ada expired-nya gitu ya. Yang nggak expired itu yang kekal itu yang di atas. Jadi silahkan kalau lu mau pergi sama yang namanya sementara gitu dan bolak-balik lu ditempa atau ya kehidupannya bolak-balik sama juga kayak gitu ya diketahui lah karena lu juga maju mundur juga, karena lu juga main-mainnya juga kayak gitu juga. Bagi yang dapat hal-hal yang enggak kasat mata kayak gitu terima aja, biasa aja. Kalau lu bisa ngelihat, ajak ngopi gitu loh, ajak ngomong baik-baik, "Lu maunya apa ke sini? Lu ngapain? Kok mau dikirim ke sini?" Gitu loh. Jadi, dibawa enak aja gitu. Jadi kita nggak usah terlalu dramatis. Gua malas berkaitan sama orang-orang dramatis yang ngomong gini, I'm so fucking like a puke, oke. Begitulah. Oke, ini ada kartunya, Pertapa, tapi dalam posisi yang terbalik, Virgo di sini, ada sedikit Taurus juga, ada sedikit Capricorn juga di sini yang saya lihat gitu ya. Lebih banyak, tidak memutaskan, memusatkan pikiran pada hal yang tidak perlu gitu loh. Jadi ketika dia itu udah ngelihat, oke lah gue harus ke sana, gue harus sini gitu ya, udah keputusan itu yang dijalani gitu loh. Dan memang kalaupun lu itu harus ngambil keputusan singkat gitu ya, jangan pernah ya sebisa mungkin lah, nggak mungkin juga ya kalau jangan pernah ya, sebisa mungkin untuk lu itu benar-benar seimbang antara emosional dengan logika. Jangan hanya karena, oh cepat ngambil keputusan gitu ya, logikanya lu tuh nggak main atau logikanya cuma mainnya sedikit, yang lu mainin emosional melulu karena memang Sagittarius itu lebih cenderung beremosional ya. Jadi itu harus lu perhatikan banget sebagai si Sagittarius yang kadang-kadang itu bisa memusatkan pikiran, kadang enggak, gitu loh. Dan di sini ada beberapa Sagitarius yang gue lihat itu udah muak ya, mikir terlalu dalam gitu loh, apaan sih? Karena emang udah ditemani Ratunya Pedang pertama keluar gitu. Gak mau sekarang terlalu ribet-ribet gitu. Biasa aja gitu. Mana yang bikin senang udah itu dijalani. Dan nggak mau terlalu, iya ini apaan sih ini nggak penting pakai banget gitu ya. Jadi lebih baik Sagitarius itu yang membuat si Sagitarius bahagia gitu loh. Yang lebih ke masa depan itu baik buat dirinya gitu. Jadi ribet-ribet, enggak dong. Kartu terbawa ada The Lovers, ini kartunya Gemini, kartunya kekasih, hati-hati ini kalau ada yang dijadikan simpanan atau tidak diprioritaskan, tetapi ada yang lagi menjalani percintaan dan lagi hangat-hangatnya sekarang yang gue lihat beberapa Sagittarius ya. Tetapi ya itu kayaknya agak ada yang kurang fokus ini gue lihat. Ada beberapa yang kurang fokus karena memang entah Sagittarius atau orang yang berkaitan sama Sagittarius yang gue lihat itu bener-bener masih ya karena memang kan kita harusnya bersatu gitu loh. Nah, jadi ada rasa impulsifnya, ada hal yang belum difikirkan secara matang dan secara detail. Nah, jadi kalau nanti ada sesuatu peristiwa di masa depan, gua harap para Sagitarius atau orang yang berkaitan sama Sagitarius coba flashback lagi karena kalian membuat keputusan di masa sekarang itu yang kurang detail, kurang bagus, kurang ada landasan benar-benar baik buruknya dan ini entar gimana ke depan gitu ya, konsekuensi dan konsistensinya dijaganya itu bagaimana gitu ya. Nah, itu yang harus lu eee paham banget. Ada The Hierophant di sini, jelas ini kartunya pernikahan, enggak atau, iya atau enggak sama sekali ya. Intinya Sagittarius seperti itu gitu loh. Iya, ke jenjang hubungan lebih serius gitu ya. Tapi ya memang tetap ada bagi Sagittarius yang sedang dalam posisi untuk menempuh hubungan yang lebih ke arah yang lebih serius. Gua harap benar-benar hati-hati aja, diperhitungkan semua matang-matang gitu ya. Entah itu dari segi biaya, entah itu dari segi tamu undangan, entah itu dari segi keluarga gitu ya. Lu harus paham kehidupan lu entar yang ngejalanin cuma lu sama pasangan ya, bukan orang lain ya. Jadi dan yang orang lain pun juga harus sadar gitu loh, itu kehidupan mereka gitu ya, bukan urusan lu ngurusin kehidupan orang. Dan ini yang ada yang lagi berselisih paham dengan keluarga karena kartunya pendeta ini juga kartunya yang dengan pihak berwenang juga gue lihat. Jadi hati-hati aja, pelan-pelan aja, semuanya dipikir baik buruknya gitu ya. Ya itu. Entah kenapa ada segi dan ada kata-kata detail yang melekat banget ke gua. Itu aja, karena banyak cerita gua nggak bisa nyampein satu persatu, terhalang waktu, oke? Thank you Sagittarius.